Di saat Ryujin mengatakan ingin menjadi yang terkuat, Leruda berpikir, meski aku tidak punya bukti pasti, entah kenapa aku yakin, kalau orang ini, dia pasti akan menjadi yang terkuat. Aku ingin menyaksikannya. Di saat itu, Leruda berkata, aku juga setelah lulus nanti akan masuk ke Dupal dan mengikutimu. Leruda berpikir, sosok dia yang akan jadi seperti itu dari sisinya. Mendengarnya, Ryujin berkata, tidak, kau tidak boleh mengikutiku ke sana. Mendengarnya, Leruda bertanya, kenapa? Aku bilang, aku mau ke sana. Jadi, siapa kau sampai bisa nyuruh boleh atau enggaknya? Memangnya, kau pemilik sekolah Dupal? Ryujin berkata, tidak, bukan begitu. Soalnya, Dupal itu sekolah khusus laki-laki. Saat Ryujin ingin mengatakan laki-laki, Ryujin menatap tajam. Ryujin berkata, aku kira, maaf, aku jadi berprasangka cuma karena penampilan. Saat Leruda yang bingung bertanya, ya? Ryujin berkata, tidak ada, lakukanlah yang terbaik. Mendengarnya, Leruda yang tersenyum berkata, iya. Di saat itu, di Dupal, Leruda yang membawa berkas berkata, senang bertemu denganmu, dasar bajingan. Di saat itu, Leruda sebagai calon murid SMA kelas 1 berkata, aku datang untuk masuk ke Dupal. Kepala sekolah berkata, padahal aku belum menerimamu masuk, tapi kau sudah seenaknya memakai salam khas Dupal. Dasar bocah kurang ajar. Tapi aku suka itu. Yang mengatakan itu adalah direktur yayasan SMA Dupal. Saat dia berkata, baiklah aku terima. Dirinya kebingungan karena jenis kelamin laki-lakinya dicoret dan diganti perempuan. Kepala yayasan berkata, sekolah kami itu sekolah khusus laki-laki tahu. Leruda berkata, terus kenapa bajingan? Bukannya tempat ini medan perang untuk menentukan siapa yang terkuat? Mendengarnya, kepala yayasan terkejut. Leruda melanjutkan, di medan perang, gender bukanlah hal yang penting. Orang paling kuatlah yang menjadi terkuat. Sesederhana itu. Mendengarnya, kepala yayasan tersenyum. Kepala yayasan yang tertawa berkata, kau menarik sekali. Aku jadi semakin menyukaimu. Namamu Leruda kan? Baiklah, akan aku kabulkan keinginanmu. Mulai hari ini SMA Dupal akan menjadi sekolah campuran. Mendengar ceritanya, Ryujin berkata, woi, tunggu. Saat Leruda kebingungan, Ryujin berkata, jadi kau itu? Dengan perasaan bingung, Ryujin bertanya, cewek? Di sisi lain, di saat Jigun terlihat memukul seorang siswa dengan perasaan kosong, Jigun yang menghela nafas berkata, ini bahkan tidak cukup untuk olahraga pencernaan. Di saat Jigun berkata, memang ya, kalau kau tidak ada, Ryujin, itu sungguh. Di saat itu, Masuho berkata, Kak Jigun. Saat Jigun berkata, oh Masuho, pas banget datangnya. Mau gelas satu ronde? Masuho berkata, ada cewek pindah ke sini. Mendengarnya, Jigun terdiam sesaat. Dengan kebingungan, Jigun bertanya, terus? Masuho yang terkejut dengan reaksinya berkata, sekolah kita kan sekolah khusus laki-laki anjir. Sekarang anak-anak lagi heboh banget. Di saat itu, para siswa berkata, ya ada cewek. Seorang siswa berkata, lihat kemana matamu dasar mesum. Di saat itu, Masuho berkata, sebenarnya, apa yang dipikirkan direktur sih? Jigun berkata, kenapa kau kaget begitu? Ini juga kan bukan pertama kalinya cewek kesini. Masuho yang kebingungan bertanya, apa? Emangnya siapa? Saat Jigun menyebut nama Leruda, Masuho tersentak. Di saat itu, Masuho bertanya-tanya. Jigun bertanya, kenapa? Apa kau tidak tahu soal itu? Masuho berkata, gimana ini? Aku sudah sering banget buka baju di depan dia. Di saat itu, Masuho berkata, hari ini, pamnya kelihatan lumayan bagus kan? Di saat itu, Leruda yang memberi jempol berkata, iya mantap. Mendengarnya, Jigun berkata, kurasa dia tidak akan memperdulikan soal itu. Jangan bilang, kau tidak tahu kalau sekolah kita sudah jadi sekolah campuran? Masuho yang marah berkata, kalau ada kejadian sebesar itu, harusnya diumumin. Sialan. Saat Masuho bertanya, sebenarnya sejak kapan? Dinding terlihat hancur, yang membuat Masuho yang melihatnya terkejut. Di saat itu, seorang perempuan berkata, ya ampun, ternyata di sini juga ada orang. Melihatnya, Masuho berkata, itu dia orangnya. Melihatnya, Jigun berkata, oh,
Sepertinya seragam buat cewek sudah keluar. Di saat itu, wanita itu berkata, "Senang bertemu dengan kalian, dasar para bajingan. Namaku Jang Kyung-hee, murid pindahan baru hari ini." Di saat itu, Jang Kyung-hee, murid kelas 1 SMA 2 bertanya, "Apakah Leruda ada di sini?" Mendengarnya, Jigun berkata, "Tidak ada." Saat Jang Kyung-hee bertanya, "Apa?" Jigun menjawab, "Aku tidak tahu kapan dia akan datang." Jang Kyung-hee kecewa berkata, "Aduh, terus gimana ini? Padahal aku masuk ke sini karena ingin gelut sama cewek yang kuat." Tapi, di saat dia tersenyum, dia melanjutkan, "Tapi ya sudahlah, gimana kalau kita aja yang gelut?" Di saat itu, Jigun yang bersemangat berkata, "Ayo maju sini." Mendengarnya, Masuho berkata, "Buset, langsung digas ya." Di saat mereka bertarung, Masuho berpikir, "Tunggu, kalau dipikir-pikir, Sunbae kan pindah karena mengira Dupal itu sekolah khusus laki-laki. Apakah Sunbae tahu soal ini?" Di tempat yang berbeda, Ryujin yang telah berpindah terlihat berada tepat di depan Leruda. Ryujin yang mendengar cerita Leruda terlihat sangat kebingungan karena dia tidak tahu. Ryujin yang kebingungan berkata, "Jadi, ternyata Leruda itu cewek dan Dupal sudah jadi sekolah campuran." Kalau dipikir-pikir, waktu pertama kali lihat dia, aku sempat langsung menganggap dia cewek. Tapi kemudian, kupikir, jangan-jangan dia sebenarnya cowok. Takutnya aku malah jadi tidak sopan. Makanya aku mikir bentar. Tapi, aku memang masuk sekolah khusus laki-laki kok. Tapi tahu-tahu, ternyata sekolahnya kok sudah jadi campuran. Sejak kapan? Aku sampai pindah sekolah dan berantem sama seluruh murid cuma demi mencari romans antara cowok dan cewek lo. Terus, kalau dipikir-pikir, anak ini bahkan belum pernah sekalipun manggil aku Hyung kan? Apakah anak-anak lain sebenarnya sudah tahu? Apakah aku dikucilkan? Apakah mereka semua ingin menyingkirkan aku? Mana yang kenyataan dan mana yang kebohongan? Masuho, bajingan itu. Kalau ketemu lagi, mati dia. Mendengar ocehannya, lalu dia berpikir, waduh, bagaimana ini? Dia berubah jadi konslet sampai aku bingung harus bilang apa. Apakah aku sebegitunya tidak terlihat seperti perempuan? Sebaiknya aku ganti suasana saja. Leruda bertanya, Sunbae, kau tahu nggak? Waktu kau melawan seluruh murid sekolah demi pindah sekolah. Saat itu, Ryujin yang tersentak kebingungan. Ryujin berkata, "Waktu aku bertarung melawan seluruh 500 murid di sekolah selain diriku sendiri." Leruda berkata, "Omong-omong, waktu itu aku lagi dirawat di rumah sakit. Jadi secara teknis, yang Sunbae lawan cuma 499 orang. Haha." Mendengarnya, Ryujin kebingungan. Leruda berkata, "Artinya, syarat perpindahannya tidak sah. Kalau dipikir-pikir, Sunbae ini sebenarnya buronan yang melanggar aturan tahu. Lucu kan?" Saat Ryujin yang bingung bertanya, "Aku buronan?" Leruda berpikir, "Astaga, dia benar-benar." Leruda berkata, "Meski prosesnya agak berantakan, tapi tidak ada yang menganggap Sunbae buronan kok. Masa orang terkuat di Dupal mentalnya hancur cuma gara-gara begini? Fakta kalau Sunbae tidak menyadari aku itu perempuan, berarti Sunbae tidak pernah benar-benar memperhatikan aku ya. Kalau aku melakukan ini, apa sekarang kau sudah bisa melihatnya? Hampir saja aku mengatakan itu padamu. Haha." Melihatnya, Ryujin terdiam. Leruda berkata, "Ya, aku tidak benar-benar memperlihatkan semuanya padamu sih. Meskipun itu kau. Karena hal seperti itu harus dilakukan bertahap." Di saat itu, Ryujin berteriak karena ketakutan. Ryujin berkata, "Sialan, apa yang laki-laki ini bawa di badannya?" Leruda yang marah berkata, "Hei, kau menyakiti hatiku tahu?" Leruda berkata, "Sudahlah, ayo kita pergi makan. Gimana kalau ke minimarket? Karena Sunbae sudah sering mentraktirku. Jadi kali ini, biar aku yang traktir." Ryujin berkata, "Jadi begitu?" Saat Leruda berkata, "Sini nyender ke pundakku." Ryujin berkata, "Leruda, ternyata kau orang baik ya." Di saat melihat suara mobil, Leruda menatapnya. Melihat mobil yang ugal-ugalan, Leruda berkata, "Kelihatannya ada mobil yang ugal-ugalan." Ryujin berkata, "Oh begitu ya." Saat melihat pasangan, Leruda bertanya, mobilnya mengarah ke pasangan itu?" Mendengarnya, Ryujin bertanya, "Pasangan?" Leruda berkata, "Bentar, kelihatannya itu benda bahaya. Tunggulah di sini, aku mau." Di saat itu, Ryujin memegang pundak Leruda. Saat Leruda bertanya,
Kau sudah sadar rupanya, Sunbai. Tunggu, Sunbai. Apa yang mau kau lakukan? Saat Leruda ditarik, Leruda bertanya, Wujin Sunbai? Di saat itu, Riwujin terlihat jatuh sambil menarik Leruda. Saat Leruda kebingungan dengan apa yang sedang dilakukan Riwujin. Di saat Riwujin akan melempar, Leruda berkata, tunggu sebentar Sunbai, aku bisa turun sendiri. Di saat itu, Riwujin terlihat melemparnya dan jatuh tepat di mobil itu, yang membuat mobil itu berhenti. Di saat seseorang berteriak, seseorang bertanya, apa itu tadi? Di saat itu seseorang bertanya, meteor kah? Leruda yang dilempar berkata, dasar bajingan. Beberapa saat yang lalu saat mobil mengarah ke pasangan itu, seseorang yang berada di dalam mobil itu berpikir, 7 tahun, aku sudah memberikan segalanya selama itu, dan dia malah selingkuh. Di saat itu wanita itu berkata, ayo kita mati bersama, dan sekalian bajingan. Di saat itu, wanita itu yang memegang tangan pria itu berkata, opa. Pria itu yang mendorongnya dengan panik berkata, sial, jangan sentuh aku. Saat wanita itu terjatuh, dirinya merasa kebingungan. Di saat dirinya sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi, Leruda terlihat terbang ke arah mobil itu dan membuat mobil itu berhenti seketika. Di saat itu, wanita itu kebingungan dengan apa yang terjatuh ke mobil itu. Saat melihatnya, wanita itu bertanya, orang? Saat wanita itu bertanya, apa kau baik-baik saja? Leruda berkata, dia melemparku seperti barang. Di saat itu, Riwujin terlihat menjatuhkan diri dari atap. Saat wanita itu bertanya, apa ada bagian yang terluka? Leruda berkata, hatiku. Melihatnya, pria itu berpikir, apa ini? Siapa orang itu? Di saat itu, pria itu berkata, Jinyong, syukurlah kau baik-baik saja. Kau tidak terluka kan? Di saat itu, Riwujin yang berada tepat di depannya berkata, aku kira ini akan jadi bahan cerita yang manis banget, karena katanya ada pasangan. Tapi, bukannya menyelamatkan pacarmu, kau malah mendorongnya. Melihat Riwujin, pria itu berkata, sial, kau lagi siapa? Minggir. Riwujin berkata, bukankah kau cocok sekali jadi bahan cerita plot villain? Melihatnya, Leruda berpikir, Wujin Sunbai kelihatannya marah sekali. Orang itu pasti akan mati sekarang. Di saat itu, wanita itu terlihat mendekati mereka. Di saat Riwujin berkata, makasih buat bahan sampahnya. Sebagai imbalan, aku akan. Di saat itu, wanita itu mendorongnya, yang membuat Riwujin terlihat kebingungan. Wanita itu yang mendekati pria itu meninjunya. Di saat itu, pria itu kesakitan. Saat pria itu berkata, Jinyong, tunggu sebentar. Ini tidak seperti yang kau kira. Wanita itu meninjunya tanpa ampun. Wanita itu yang marah berkata, sialan, dengan kelakuan begitu, kau masih mau disebut manusia? Kita putus. Saat wanita itu lega dengan apa yang telah dirinya lakukan, Riwujin yang melihatnya bertanya, apa dia masih hidup? Di saat wanita itu berkata, kau, Leruda, terlihat ketakutan. Wanita itu berkata, terima kasih sudah menolongku. Mendengarnya, Leruda tersentak. Saat wanita itu pergi, wanita itu berkata, aku akan mentraktirmu makan kalau kita bertemu lagi. Melihatnya, Leruda terdiam sesaat. Saat Riwujin berkata, bagaimana? Pakai kekuatan demi cari bahan cerita? Tidak buruk juga kan? Leruda terdiam. Saat Riwujin yang gugup berkata, maaf sudah melemparmu tadi. Soalnya itu genting. Leruda yang terdiam berkata, Sunbai, aku. Leruda bertanya, haruskah aku minta dibeliin lobster nanti? Atau gak, kaviar? Mendengarnya, Riwujin berpikir, sia-sia aku mengkhawatirkannya. Di saat mereka mendengar suara wanita yang menangis, mereka berdua mulai melirik ke arah sumber suara. Di saat Riwujin bertanya, Nona, kenapa kau nyetir seperti itu sih? Bahaya tahu. Leruda berkata, tidak Sunbai, itu memang disengaja. Mendengarnya, Riwujin terkejut. Wanita itu berkata, pria itu selingkuh. Padahal dia bilang, mau hidup bersamaku selamanya. Aku bahkan membiarkannya tinggal di rumahku dan melunasi semua hutangnya juga. Tapi sekarang, dia malah ninggalin aku demi cewek yang lebih muda. Riwujin yang mendapatkan ide berkata, bahan cerita ganti pacar nih. Terus habis itu gimana? Wanita itu berkata, sekarang semuanya sudah tidak berarti lagi. Dia adalah segalanya bagiku. Untuk apa aku harus hidup sekarang? Di saat itu, Leruda berpikir, menurutmu
Demi siapa aku datang ke Dupa? Mengingat kata-katanya sebelumnya, Leruda tersenyum. Leruda berkata, hiduplah untuk dirimu sendiri. Mendengarnya, wanita itu terkejut. Leruda berkata, bukankah itu hidupmu sendiri? Lakukanlah apa yang ingin kau lakukan. Kalau ada orang yang kau kagumi, pindahlah ke sekolah dia berada. Dan kalau lawan yang ingin kau hadapi menghilang, tinggal cari saja dia. Tetapi untuk melakukan hal yang ingin kau lakukan, pertama-tama kau harus memiliki kekuatan. Karena itu, datanglah ke Dupa. Mendengarnya, Ryujin terlihat marah. Ryujin berkata, omong kosong macam apa yang kau katakan pada orang dewasa? Leruda berkata, apaan sih? Orang dewasa cukup bisa datang ke Dupa kali. Ryujin berkata, sekolah kita itu sekolah khusus laki-laki. Leruda berkata, sekarang udah enggak. Melihatnya, wanita itu merasa kebingungan. Di saat itu, Leruda terlihat duduk di kursi taman. Ryujin bertanya, apa kau lapar? Mendengarnya, Leruda mulai meliriknya. Leruda berkata, ujung-ujungnya malah aku yang ditraktir nih. Ryujin berkata, soalnya aku jadi dapat bahan berkatmu. Leruda berkata, mentalmu cepat banget pulih tadi. Ryujin berkata, aku harus cepat sadar dong kalau sudah ada bahan di depan mata. Setelah Leruda terdiam sesaat, dia berkata, awalnya aku hanya tertarik pada sisi gelamu, tapi sepertinya sisi ini juga tidak buruk. Mendengarnya, Ryujin kebingungan. Saat Leruda berkata, Sunbai, Ryujin bertanya-tanya. Leruda berkata, kata-kata yang tadi aku ucapkan ke wanita itu, hiduplah untuk dirimu sendiri. Di saat itu, Ryujin bertanya, ya? Leruda berkata, sebenarnya itu kutunjukkan pada diriku sendiri. Sebenarnya aku datang ke Dupa karena ingin mengikuti Sunbai. Jadi, ketika Sunbai pergi, aku hanya bertarung tanpa tujuan. Aku bahkan tidak tahu kenapa aku ada di sana atau untuk apa aku bertarung di sana. Tapi setelah kejadian hari ini, aku jadi benar-benar sadar. Saat Leruda tersenyum, dia berkata, ternyata hanya saat bertarung bersama Sunbai lah aku merasa paling senang. Mendengarnya, Ryujin menatapnya tajam. Dan setelahnya, Ryujin mulai tersenyum. Ryujin berkata, maaf, karena aku pindah sekolah begitu saja tanpa bilang. Leruda berkata, dasar, tolong pikirkan juga dong kami yang ditinggalkan. Leruda melanjutkan, Jikun Sunbai jadi selalu berteriak tidak seru terus setiap hari. Dan si Byun Tahyun, bajingan itu sekarang malah niru-niru Sunbai saat kemana-mana tahu. Saat Ryujin berkata, baiklah, iya, aku kan sudah mentraktirmu makan, jadi anggap saja sudah selesai ya. Leruda berkata, kau pikir kau bisa menyelesaikan ini hanya dengan kimbab saja? Leruda membuka mulutnya berkata, suapin juga dong. Ryujin menatapnya bingung berkata, maka saja pakai kakimu sendiri. Kelihatannya itu baik-baik saja. Leruda mendengarnya berkata, sial, kau jahat banget. Saat Leruda berkata, ayolah, aku ini lagi gak bisa pakai tangan. Masa yang beginian gak bisa bantuin? Ryujin berkata, jauh-jauh sana. Jijik banget sesama cowok begini. Leruda menjulurkan lidahnya berkata, tapi aku bukan cowok loh. Mendengarnya, Ryujin terkejut dan juga kebingungan. Ryujin berpikir, baiklah, emangnya kenapa kalau dia cowok atau cewek? Bagiku, Leruda cuma adik kelas yang super menyebalkan. Saat Ryujin berkata, jangan seperti anak kecil, makan yang benar. Leruda mulai tertawa. Ryujin yang kebingungan berpikir, kalau dipikir-pikir, sepertinya aku melupakan sesuatu. Ya, kurasa itu bukan hal yang penting. Di lain sisi, di malam hari, di sebuah bangunan, suara pukulan terdengar dalam gedung itu, dan darah terlihat bercucuran. Di saat itu, seseorang terlihat memukul yang lain. Di saat itu, Choi Jin-ho, murid kelas 3 SMA Danyo, anggota PG Society, terdengar menghela nafas berat. Di saat itu, Choi Jin-ho berkata, brengsek, kalau kau punya masalah, bicaralah padaku. Kenapa kau malah menyentuh teman-temanku? Di saat itu, orang itu berkata, siapa suruh kau masuk PG Society? Kau cuma mau main jadi anak berandalan? Dari dulu, aku itu sudah tidak menyukaimu, karena kau tidak pernah berguna untuk asosiasi. Tapi lihat sekarang, kau malah dikalahkan sama anak pindahan yang lebih muda. Selain main bola, sebenarnya kau bisa apa sih? Mendengarnya, Choi Jin-ho berkata, sialan. Choi Jin-ho yang menatap ke belakang berkata, hei kalian sadarlah, ini aku, Choi Jin-ho.
Mendengarnya, mereka berdua terdiam. Di saat itu, Choji berkata, "Sial, sebenarnya apa yang kau inginkan dariku? Dasar bajingan suram?" Orang yang mengendalikan boneka itu berkata, "Akhirnya, kau bisa diajak bicara juga. Bukan hal yang spesial kok. Ayo kita minum teh dulu." Choi Shin-ho bertanya, "Kau pikir aku akan meminum itu? Siapa yang tahu apa yang sedang kau masukkan?" Di saat itu, temannya memukul temannya yang lain. Melihatnya, Choi Shin-ho merasa bingung. Melihat temannya yang dicekik oleh teman yang lainnya, Choi Shin-ho berkata, "Sial, hei, apa yang kau lakukan? Cepat hentikan itu." Di saat itu, orang itu bertanya, "Kau pikir kau punya hak untuk menolak?" Di saat seseorang mulai muncul dari balik boneka itu, dia berkata, "Minum itu." Di saat seseorang mulai muncul dari balik boneka itu, dia berkata, "Semuanya." Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.